Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Dr. Arman MPD selaku dosen pengampu media pembelajaran SD berbasis ICT. Saya Asyifa Kurniadinti dengan NIM 2022 464 dari kelas 4D akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran. Dalam sekolah dasar atau SD, guru selalu melakukan komunikasi kepada peserta didik. Ketika guru menyampaikan materi, maka peserta didik yang harus memahami materi tersebut. Dalam berkomunikasi dengan para peserta didik, perlu adanya message atau pesan dan feedback atau umpan balik dari siswa. Dalam menyampaikan materi, guru harus dapat menyampaikan pesan atau materi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam hal tersebut disebut dengan encoding, yaitu menyampaikan pesan dengan baik sehingga dapat diterima oleh peserta didik. Dalam menyampaikan pesan atau materi, guru dapat memberikan sebuah channel atau video atau media pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik dalam menerima materi yang akan dijelaskan. Contohnya ketika guru ingin menjelaskan tentang hewan semut atau hewan harimau. Harimau itu kita tayangkan dengan video atau menggunakan channel YouTube yang menggambarkan sesosok hewan harimau seperti apa, apakah warnanya hitam atau putih atau orange atau memiliki taring dan lain sebagainya. Setelah guru menyampaikan materi dengan menggunakan YouTube ataupun channel lainnya, terjadilah yang namanya decoding, yaitu proses penerimaan pesan yang telah disampaikan. Nah, dalam hal ini, ketika peserta didik sudah menonton video yang sudah ditayangkan oleh gurunya, maka peserta didik dapat memproses pesan-pesan yang telah disampaikan dalam video tersebut. Contohnya ketika video tersebut menayangkan bentuk harimau, bagaimana jalannya harimau, bagaimana bentuk warna harimau, maka peserta didik dapat memahami bentuk rupa harimau seperti apa, suara harimau seperti apa. Lalu setelah peserta didik dapat memahami materi yang sudah disampaikan, peserta didik dapat melakukan feedback yang baik, timbal balik yang baik, yaitu seperti ketika guru menanyakan kepada muridnya seperti apakah gambaran harimau itu di mata anak-anak, maka anak-anak dapat menjelaskan dengan mudah bagaimana itu harimau, bentuknya seperti apa, mulutnya atau giginya seperti apa, memiliki kaki berapa, dan lain sebagainya. Dalam proses penyampaian materi, guru dapat memberikan tayangan video atau berupa gambaran hewan atau tumbuhan yang akan disampaikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat atau mampu memahami lebih mudah pembelajaran yang telah disampaikan. Contohnya, guru memberikan cuplikan video tentang gajah. Seperti apa gajah, bentuk gajah seperti apa, apakah hidungnya panjang atau pendek, berkaki berapa, bagaimana ia berjalan, dan lain sebagainya. Tujuan dalam menyampaikan pembelajaran dengan video tersebut agar peserta didik dapat memahami materi yang telah guru sampaikan. Selanjutnya, media pembelajaran itu memiliki tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama memperjelas penyajian pesan, yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang telah disampaikan oleh gurunya. Dan yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu dan daya indera peserta didik. Dan yang ketiga, dapat menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dan yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik dalam memahami materi. Dan yang kelima, terjadinya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang nyata. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri dalam kemampuan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir itu mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Selanjutnya, media pembelajaran memiliki kedudukan dan fungsinya. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajarannya. Tujuan guru memberikan video tentang gajah atau hewan-hewan lainnya itu untuk peserta didik dapat memahami bagaimana struktur, bagaimana bentuk hewan-hewan tersebut. Kemudian ada memotivasi peserta didik, yaitu memberikan semangat agar peserta didik dapat lebih bergairah ketika belajar di kelas.
Kemudian menyajikan informasi dasar, pelengkap atau pengayaan seperti menyajikan informasi menggunakan video atau gambar-gambar yang akan dipahami lebih mudah oleh peserta didik. Kemudian menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik, yaitu peserta didik dapat berinteraksi terhadap lingkungannya dan selanjutnya mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Selanjutnya mengontrol aktivitas peserta didik. Selanjutnya yang kedua, memberikan penguatan. Nah, setelah materi disampaikan, guru harus diwajibkan untuk memberi penguatan agar guru dapat mengevaluasi apakah peserta didik telah memahami materi yang telah disampaikan tadi atau materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Dan yang selanjutnya memberikan simulasi, kemudian melakukan penilaian, administrasi, penelitian, dan pengembangan. Dalam penyampaian pembelajaran di kelas, ada 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama itu ada gain attention, yaitu semua mata siswa tertuju pada guru ketika materi disampaikan. Selanjutnya yaitu inform learner of objectives, yaitu menginformasikan kepada peserta didik apa tujuan pembelajaran yang disampaikan. Contohnya ketika video penayangan tentang hewan, maka tujuan yang harus disampaikan yaitu peserta didik bagaimana anak-anak mampu memahami ciri-ciri hewan tersebut dalam video yang ditayangkan. Selanjutnya prior learner, yaitu pembelajaran sebelumnya. Guru dapat memberikan persepsi kepada peserta didik agar guru dapat memahami apakah peserta didik tersebut paham dengan materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Kemudian lesson content, yaitu guru dapat menyampaikan materi atau memberikan arahan, memberikan bimbingan, melatih siswa melalui teori ataupun mempraktekannya. Selanjutnya provide guidance atau memberikan bimbingan. Guru dapat memberikan arahan, semangat atau motivasi kepada peserta didik. Kemudian ada praktik atau mempraktikkan. Ada provide feedback, memberikan umpan balik. Kemudian ada assess performance atau memberikan penilaian setelah pembelajaran selesai. Yang terakhir ada enhance retention and transfer to the job, yaitu menerapkan apa yang sudah dipelajari melalui media atau